Hey hey hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Pralirik. Asik. So asik goblok. Ya, seperti biasa kita akan membahas tentang kisah-kisah inspirasi dalam kehidupan. Bukan inspirasi juga sih, hanya cerita-cerita bodoh, tolol. Kali ini gue ingin membahas tentang cinta pertama. Wah, asik gak? Ya, pasti di antara kita pernah mengalami namanya cinta pertama. Cinta pertama ya, bahkan ada yang cinta dari SD, yang udah mengenal dengan cinta dengan SD, SMP, SMA. Kalau SD SMP itu masih cinta monyet namanya. Kalau udah SMA itu mulai agak-agak ya arah-arah kebucin-bucinan gitulah. Gue pernah mengalami namanya cinta pertama. Tolong jangan bertanya, gue gak percaya lo punya cinta pertama. Gue manusia ya, tolong ya. Tolong gitu. Batuk sedikit ya. Cinta pertama gue ini ketika gue duduk di bangku SMP, lebih tepatnya itu MTS, madrasah, kelas 3, akhir-akhir semester kelas 3. Gue mengalami nama cinta pertama. Pertama kali gue menyukai seorang wanita. Bukan pertama juga sih gue suka dengan wanita. Ketika itu gue pernah juga suka dengan salah satu teman di sekolah tersebut. Tapi apalah dayaku, seorang pengecut tidak berani mengungkapkan perasaanku kepada dia. Dan akhirnya aku hanya bisa memendamnya rasa. Memendam rasa itu sangat pedih bro. Buat kalian yang suka dengan seorang, saran dari gue sih, buruan kalian tembak aja. Takutnya nanti kalian menyesal belakangan. Pernah mengalami cinta pada teman sekelas, teman sekolah. Dan pernah juga mengalami cinta dengan adik kelas. Itu gue. Tapi yang gue ingin bahas di sini bukan cerita kedua orang tersebut yang ya tidak ada cerita menarik sebenarnya. Hanya saja gue tidak berani untuk mengungkapkannya. Cinta pertama gue ini adalah gue menyukai seseorang wanita yang beda sekolah dengan gue. Gue ulangi sekali lagi. Gue cinta pada wanita yang beda sekolah dengan gue. Pada masa itu, di sini nih yang menariknya nih kawan. Nah, yang menariknya, cinta gue ini dengan dia yang beda sekolah itu ketika berawal dari yang namanya BBM. Pada masa itu masih BBM, BlackBerry Messenger. Ya. Kenapa? Karena di BBM lah kita bisa menemukan cewek-cewek. Bisa dikategorikan BBM ini adalah satu akses untuk menemukan pacar pada masa itu ya. Sekarang BBM kayak sudah nggak ada lagi kayaknya. Udah terhapuskan oleh dunia ini. Udah di boycott lah, pokoknya nggak ada lagi lah di atas dunia ini. Karena kita untuk menemukan akses untuk dapatkan BBM itu kan apa namanya tuh? Pin ya, berawal dari pin gitu. Kita menemukan akses tersebut itu gampang aja gitu. Kita berteman dengan satu orang tersebut spam, promosi lah ibaratnya kan. Promosikan ini kawan aku gini semacam macam ya. Kita invite rupanya cewek, kita lihat fotonya. Wow. It's so pretty, so Inggris. Ya, gue menemukan dia ini. Gue invite pinnya, gue lihat fotonya. Wow, gue merasa ini perempuan cantik. Gue nggak tahu lah kalian ya. Gue nggak bisa sebut namanya aja ya, karena takutnya privasi juga. Dan ya paling juga nggak tonton video ini. Iya, dia cantik pada masa itu. Gue suka. Gue beranikan diri untuk mengechat duluan. Sebagai cowok kita harus leader dong. Ya nggak? Ya biasa lah ya kan, dengan sapaan di awal, dengan satu huruf saja itu sudah pamungkas, yaitu P. Gue masih bingung kenapa kita memulai chat itu mulai dari P gitu. P. Kalau sekarang sih P ya. Kalau dulu di BBM tuh ada namanya ping segala macam kan, dibalas kan. Apa, siapa,
mulailah perbincangan sok asik di sana. Mulailah bertanyakan kabar, nama. Padahal kita sudah tahu namanya di profil, masih tanya nama. What? Kenapa kita selalu Kenapa kita selalu menanyakan nama gitu? Padahal kita sudah tahu di profilnya itu namanya Enda. Astagfirullahaladzim. Sebut lagi namanya. Kita udah tahu nama dia itu di profil gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Mulailah ngechat sana chat sini, tentang nanya kabar, udah makan tuh belum segala macam ya kan. Ya biasalah so asik gitu ya kan. Padahal dia nggak tahu siapa gua, dia dan gue juga nggak tahu siapa dia. Kita hanya memulai percakapan tersebut. Kalau ya biasalah mengenal dari media sosial itu ataupun WhatsApp, sekarang WhatsApp, Instagram, Facebook segala macam, Snapchat atau apapun, Telegram segala macam itu, pasti kita gimana ya cara ngomongnya? Cuma dari chat itu kita langsung mulai tertarik dengan lawan jenis gitu. Mau cewek atau mau cowok gitu. Ini orangnya asik nih. Dia bisa diajak kompromi. Tapi setelah kalian mengenal dia, ekspektasi kalian tidak sesuai dengan realita. Itulah kehidupan boy. Tolong dihargai. Asik nih, asik. Iya. Mulai ya kan. Gue beranikan diri pertama kali, yaitu menembak dia. Bukan secara langsung, masih pengecut. Melalui chat di BBM tersebut. Bangsat. Kenapa ya? Gue gak pernah berani ngomong gitu. Ya it's okay lah. Dan tahu dia nerima gue. Senang dong. Ya kan? Senang lah pastinya. Gak mungkin kita gak senang gitu ketika cewek yang kita sukai dia menerima kita, walaupun hanya sebatas chat ya, chat. Hanya sebatas pesan di HP. Yang menarik di sini adalah dia mengenalkan gue kepada abang angkatnya. Gue gak tahu nih abang angkatnya atau abang-abangan atau apa. Bullshit lah pokoknya semua itu. Tapi pada masa itu gue senang banget karena dia memperkenalkan gue ke salah satu keluarga dia, walaupun itu dia secara kategori dia mengatakan itu abang tirinya. Berarti di mata dia gue ini baik lah ya kan. Ya pemikiran bocah sih pada masa SMP segitu. Permasalahan itu bukan itu deh tuh. Gue masih ingat gue sampaikan ini sama kakak gue. Gue bilang, "Kak, gue kasih tahu ya, gue udah punya pacar." Kan sombong. "Kak, gue punya pacar nih." Tuh nggak tuh ekspresi kakak gue kayak mana? Kayak kesambet petir. Nggak percaya gitu. Dan pikirannya itu seolah-olah mengatakan, "What? Lu punya pacar? Fix lo pelet nih." Anjing, gue bilang. Gak pelet juga kali. Masa punya adik sendiri punya pacar gak percaya? Tolonglah dukungannya kak, gitu gue bilang kan. Gak percaya, gue liatin foto profilnya ini kak. Cantik gak? Dia mikir lagi. Dia fix. Berhenti pelet, dosa. Allah marah katanya. Anjing, gue kesal goblok. Ngomong itu, sudahlah gue bilang. Gue masih ingat pacaran sama dia itu adalah sekitar 6 hari. Lu pernah bayangin pacaran 6 hari kayak mana? Ya, ke pacaran kalau 6 hari itu. Kayak buat surat-surat apa lah gitu, cuma 6 hari gitu. Gue nembak dia tuh waktu bulan puasa. Gue ketemu dia tuh waktu lebaran. Hari pertama jalan lancar, hari kedua masih lancar, hari ketiga masih lancar, hari keempat masih lancar, dan hari kelima masih lancar. Dan pada masa dimana 6 hari sudah berlanjut, gue ketemuan ke rumah dia lebaran. Lebaran dong ya gak? Hari-hari kemenangan lah pokoknya gitu. Senang-senangnya gitu.
gue jumpa dengan dia ya kan, dengan teman gue ajak teman gue gitu untuk menemani gue masih pengecut pada masa-masa gitu. Sekarang masih sih ya, gue ketemuan sama si doi panggilannya anjay. Gue ketemu pertama kali, dan kesan pertama gue ketemu dengan dia, sumpah cantik dia. Dan dia pertama kali kesan pertama dia ketemu gue, shock sampai gila, setengah hati dah. Gila ada pokoknya, karena foto tidak sesuai dengan realita. Lebaran kami dipersilakan masuk, makan segala macam, ngobrol, minum ya kan, biasalah. Bukan ngobrol sih, gue gak ada ngobrol sama dia, tapi teman gue bilang, ngobrol lah, ini kan cewek lo. Dalam hati gue nih, bangsat nih teman nih, pertama kali temu cewek nih, grogi lah gue, goblok. Yaudah, pada masa itu gue tinggalkan rumah dia, gue pamitan, gue segala macam pergi ke rumah teman gue. Dan dia pergi lebaran dengan temannya. Gue tanya dong, dia minta izin gitu, gue tanya, pergi sama cewek atau cowok? Dibilangnya boncengan. Iya, gue larang dong gara-gara gue posesif. Dan tahu akhirnya apa? Diputusin anjing. Gara-gara gue posesif katanya. Gue posesif karena gue takut cewek cantik jalan sama cowoknya kalau ganteng kayak mana lebih daripada gue. Ya, berakhir sudah kisah cinta ini. Gue galau, gue sedih, gue di pojokan. Teman gue bilang, ngapain galau? Happy aja katanya. What the fuck? Diam lo diam ya. Lo diam. Biarkan gue merenungi kesedihan ini. Karena ini cinta pertama gue, bro. Lo gak ngerti jadi gue apa? Hah? Terjadilah drama sana ya kan, drama Korea. Ya singkat cerita ya gitu aja sih. Jangan pernah kenalan lewat media sosial. Itu bullshit semuanya. Sekian dari kisah gue, kisah cinta pertama ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian gak suka dislike. Kalau kalian suka subscribe. Kalau gak suka nonton aja sampai habis. Lumayan jam tayang. Gue akan membahas lagi kisah-kisah kehidupan lah pokoknya, yang tidak bermanfaat tapi asik untuk didengar. Gue pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, perempatan, gue mohon maaf karena gue manusia punya kekurangan yang banyak. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu sedekah. Jangan lupa hidupkan kompor, masak air, dan siapkan kopi untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk sebatang rokok untuk di pagi hari. Haha, so asik. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye.